Selamat pagi, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi dasar-dasar auditing. Kita akan melanjutkan membahas tentang materialitas dan risiko audit. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dalam masa-masa pandemi ini ya. Nah, hari ini kita akan memiliki capaian pembelajaran. Pertama, Anda harus mampu menjelaskan konsep materialitas yang mencakup materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pelaksanaan. Anda juga setelah melihat pembelajaran ini, diharapkan mampu menerapkan materialitas pada level laporan keuangan dan mengalokasikan pada level akun. Anda juga diharapkan mampu memahami konsep risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dan Anda diharapkan mampu menjelaskan hubungan materialitas, bukti audit, dan risiko audit. Kita mulai pembahasan kita tentang materialitas dan risiko audit. Seperti yang pernah kita bahas bahwa dalam laporan audit selalu dinyatakan dalam paragraf tanggung jawab auditor, tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk, ini ya, saya highlight, untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Kemudian juga di paragraf opini, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT IAP Manufaktur tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lihat bahwa pada kedua paragraf laporan audit ini dinyatakan bahwa kesalahan penyajian material dan satu lagi dalam semua hal yang material. Kita lihat ada kata material. Nah, artinya materialitas itu sangat penting dalam suatu audit. Nah, jadi sebenarnya apa materialitas? Kita telah melihat begitu pentingnya materialitas dan itu dinyatakan dalam laporan audit. Materialitas itu dapat didefinisikan sebagai besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa penetapan materialitas itu membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment dari auditor. Jadi bukan asal-asalan, ada pertimbangan profesional. Jadi biasanya yang melakukan pertimbangan ini adalah auditor yang sudah memiliki pengalaman. Nah, agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi siapa sih pengguna laporan keuangan atau pengguna laporan audit itu, sehingga dia bisa menetapkan tingkat materialitas yang tepat. Ingat, materialitas ini sangat penting karena ini terkait dengan bukti yang akan dikumpulkan. Nah, kita lihat bagaimana materialitas itu diterapkan. Materialitas itu ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menetapkan materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menetapkan materialitas pelaksanaan atau performance materiality. Yang ketiga, mengestimasi nilai salah saji pada setiap segmen yang diaudit berdasarkan bukti audit. Kemudian, mengestimasi nilai salah saji gabungan setiap akun dan membandingkan nilai materialitas yang ditentukan pada saat perencanaan audit dan estimasi kombinasi salah saji audit. Nah, langkah pertama dan kedua ini diterapkan pada saat perencanaan audit, sedangkan ini nanti 3, 4, 5 akan kita bicarakan selanjutnya ketika kita membahas pelaksanaan atau evaluasi bukti. Jadi kita fokus pada
penetapan materialitas pada tahap perencanaan audit, yaitu menetapkan materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian menetapkan materialitas pelaksanaan atau performance materiality. Kita lanjutkan. Bagaimana sih menetapkan materialitas pada tingkat laporan keuangan? Nah, ini pertimbangan awal ini dilakukan pada saat perencanaan audit. Kemudian pertimbangan awal atas materialitas laporan keuangan ini jumlah maksimum salah saji yang diyakini auditor tidak akan memengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Materialitas itu gampangnya seperti ini. Mungkin untuk entitas yang kecil, nilai 10 juta itu merupakan nilai yang bisa dikatakan signifikan bisa mengubah pengambilan keputusan. Namun nilai 10 juta bagi entitas yang besar itu tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi apabila ada salah saji di laporan keuangan 10 juta, ini tidak berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset misalnya sampai 20 miliar, tetapi sangat berpengaruh bagi entitas yang memiliki aset hanya maksimal misalnya 100 juta. Jadi jumlah maksimum salah saji yang diyakini audit tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan laporan keuangan. Inilah yang pertimbangan awal atas materialitas laporan keuangan. Auditor menetapkan pertimbangan awal atas materialitas untuk membantu merencanakan jumlah bukti audit yang dibutuhkan sebagai dasar memberikan opini selama pelaksanaan audit. Ingat bahwa tingkat materialitas yang ditetapkan tinggi itu akan berpengaruh terhadap bukti audit yang akan dikumpulkan. Artinya apabila materialitas tinggi, maka bukti audit yang dikumpulkan itu semakin sedikit. Bagaimana itu nanti kita lihat ya. Semakin rendah nilai rupiah materialitas yang ditetapkan auditor, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilai rupiah materialitas yang ditetapkan auditor, semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan. Jadi ada hubungan terbalik antara materialitas dan bukti audit. Oke. Nah, apa-apa aja yang perlu dipertimbangkan auditor ketika dia menetapkan materialitas atas laporan keuangan? Inilah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan auditor. Auditor harus paham bahwa yang pertama, tidak ada satu nilai materialitas yang bisa ditetapkan atau diterapkan untuk seluruh klien audit. Artinya apa? Nilai materialitas ini bukan nilai yang absolut. Ini relatif atau tergantung kepada klien audit yang akan diaudit. Jadi bisa saja antar klien itu nilai materialitasnya itu berbeda-beda. Jadi tidak ada nilai materialitas yang absolut. Nah, kemudian yang kedua, dalam mengevaluasi materialitas, auditor harus mendasarkannya pada suatu patokan atau benchmarking. Benchmarking harus berdasarkannya pada suatu patokan. Kenapa harus berdasarkan patokan? Karena laporan keuangan itu saling terkait. Yang biasanya umum digunakan sebagai patokan utama adalah laba neto sebelum pajak. Namun bisa juga menggunakan patokan-patokan utama lainnya seperti penjualan neto, laba neto, atau total aset, bisa saja ya. Kalau misalnya laba neto itu biasanya berfluktuasi atau laba neto tidak bisa dipakai sebagai patokan, maka bisa dipakai patokan yang lain. Tapi yang umum digunakan adalah laba neto, karena laba neto itu selalu terkait dengan laporan posisi keuangan. Setelah menetapkan patokan utama, maka auditor juga memutuskan apakah salah saji secara material akan memengaruhi kewajaran patokan lainnya seperti aset lancar, total aset, liabilitas lancar, dan ekuitas pemilik. Nah, jangan dilupakan juga bahwa itu kan faktor kuantitatif. Faktor kualitatif juga mempengaruhi penetapan materialitas. Ya, ingat ya. Kadang-kadang bukan karena besarnya materialitas itu atau besarnya salah saji, tetapi ada salah saji yang mungkin tidak melewati nilai materialitas, tetapi sangat berpengaruh dalam penetapan opini auditor.
Jadi faktor-faktor kualitatif ini, misalnya perkara hukum dan lain-lain, itu juga harus dipertimbangkan oleh auditor. Nah, kita ambil contoh bagaimana menetapkan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Misalnya begini. Kebijakan materialitas kantor akuntan publik ABC dalam mengaudit klien PTX berdasarkan pertimbangan profesional didasarkan pada benchmarking sebagai berikut. Untuk laporan laba rugi digunakan laba neto sebelum pajak, minimum 3%, maksimum 6%. Ini kebijakan kantor akuntannya atau kebijakan auditornya berdasarkan pertimbangan profesional. Ya, pertimbangan profesional ini bisa didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, bisa juga berdasarkan pelatihan profesional yang pernah diikuti. Misalnya ditetapkan minimum 3% dan maksimum 6%. Artinya apa? 3% dari laba neto sebelum pajak, di bawah 3% itu tidak dianggap materialitas, jumlah yang materialitas. Nah, di atas 6% itu dianggap material, sementara di antara 3% dan 6% ini membutuhkan pertimbangan auditor. Nah, laporan posisi keuangan, aset lancar minimum 3%, maksimum 6%. Total aset minimum 1%, maksimum 3%. Liabilitas lancar minimum 3%, maksimum 6%. Faktor-faktor kualitatif juga harus dievaluasi secara seksama dalam seluruh audit. Ini kebijakan materialitas. Ingat, kebijakan materialitas ini oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Harus didokumentasikan. Ya, jadi ini biasanya kalau Anda masih ingat tentang dokumentasi audit, ada yang disebut arsip permanen dan arsip tahun berjalan. Maka pertimbangan materialitas ini bisa dimasukkan di arsip permanen. Nah, berikutnya, misalnya data keuangan PTX, laba neto sebelum pajak itu 25 juta, aset lancar 130 juta, total aset 450 juta, liabilitas lancar 40 juta. Maka perhitungan awal materialitas pada laporan keuangan kita lakukan, misalnya tadi 3% itu minimum, maksimum 6%. Ya, jadi untuk laba neto sebelum pajak itu 750.000, maksimumnya 1.500.000, aset lancar minimumnya 3.900.000, maksimumnya 7.800.000, total aset 4.500.000, 13.500.000, liability lancar minimumnya 1.200.000, dan maksimumnya 2.400.000. Contoh saja ya. Nah, artinya apa? Bahwa apabila salah satu material di bawah 750.000, maka dia tidak dianggap material. Atau bisa saja auditor mengabaikan jumlah itu karena tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Yang perlu pertimbangan auditor lebih menyeluruh adalah apabila di atas 750.000 ya, sampai 1.500.000. Ini maksimum salah saji material. Apalagi kalau lebih ini ya pasti makin penting untuk menjadi perhatian auditor. Nah, artinya kalau semakin kecil tingkat materialitas, maka semakin banyaklah bukti yang diperiksa oleh auditor. Maka pertimbangan penetapan materialitas ini sangat berguna dalam penghematan waktu. Penghematan waktu karena bukti audit yang akan dievaluasi itu semakin banyak atau semakin sedikit itu tergantung pada tingkat materialitas yang ditetapkan pada perencanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus menggunakan level salah saji gabungan yang paling kecil untuk dipertimbangkan material pada setiap laporan keuangan. Nah, kenapa? Karena laporan keuangan itu saling berhubungan dan beberapa prosedur audit berkaitan dengan lebih dari satu laporan. Nanti Anda bisa baca diktat lebih jauh. Nah, kalau dengan demikian kita ambil yang memiliki level salah saji gabungan yang paling kecil untuk dipertimbangkan material. Kalau kita perhatikan balik tadi ke slide sebelumnya, level yang paling kecil di situ adalah benchmarking laba neto sebelum pajak. Jadi inilah yang kita gunakan sebagai patokan materialitas laporan
keuangan. Karena ini menghasilkan salah satu gabungan yang paling kecil. Jadi materialitas itu minimum 750.000 dan maksimum 1.500.000. Ini untuk materialitas pada level laporan keuangan. Berikutnya, ketika auditor sudah menetapkan materialitas pada level laporan keuangan, tugas berikutnya bagi auditor adalah menetapkan materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan disebut juga salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement, atau sering disebut juga materialitas pada saldo akun. Materialitas pelaksanaan diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun-akun di laporan posisi keuangan, ya, dialokasikan. Penetapan materialitas pelaksanaan akan menentukan kuantitas bukti yang akan diakumulasi untuk setiap segmen audit, dan semakin tinggi tingkat materialitas saldo akun, semakin sedikit bukti yang diakumulasi dibutuhkan, dan semakin rendah waktu dan biaya yang dihabiskan. Ini pentingnya materialitas. Jadi semakin tinggi tingkat materialitas, artinya Anda bisa menyatakan bahwa 10 juta itu materialitas, maka bukti-bukti di bawah 10 juta itu bisa Anda abaikan. Nah, kalau Anda bikin 5 juta, bukti-bukti di bawah 5 juta itu bisa Anda abaikan. Artinya semakin tinggi tingkat materialitas, semakin tinggi nilai rupiahnya, semakin banyak bukti yang akan Anda evaluasi, gitu ya. Contohnya ini penerapannya, kita ambil ini saldonya, kasnya 15 juta dan seterusnya, Anda perhatikan ini. Oke, kemudian ingat materialitas pelaksanaan tadi, bahwa ini diambil dari pengalokasian materialitas pada level laporan keuangan. Tadi minimumnya 750 dan maksimumnya 1.500.000. Nah, ingat, Anda tidak bisa mengalokasikan seluruh materialitas pada satu akun. Ya, auditor tidak bisa mengalokasikan materialitas pada salah satu akun. Dia harus mendistribusikannya pada seluruh akun di laporan keuangan. Ya. Nah, ini kenapa 2 kali 1.500.000? Karena materialitasnya itu dibagi atas 2 seksi, yaitu seksi aktiva dan seksi pasiva. Jadi, kenapa kas materialitasnya 100.000? Ini banyak pertimbangannya oleh auditor. Bisa saja dia melihat bahwa kas ini bisa diperiksa semua dan tidak begitu banyak menghabiskan waktu. Kas biasanya dengan cash of nama, gitu ya, perhitungan kas. Jadi tidak memerlukan banyak waktu. Jadi di sini salah sajinya bisa dikatakan sedikit, maka materialitasnya dibuat rendah. Kemudian piutang usaha ini dan sediaan biasanya ini transaksinya cukup banyak. Ya, piutang usaha dan sediaan transaksinya cukup banyak dan buktinya juga cukup banyak di perusahaan. Buktinya cukup banyak. Sehingga kalau dia mengalokasikan materialitas yang sangat kecil di sini, maka bisa saja auditor akan menghabiskan banyak waktu di kedua segmen audit ini. Sehingga sangat tidak wajar kalau piutang usaha dan sediaan itu diberikan materialitas pelaksanaan yang sangat rendah. Ya. Jadi biasanya di sini auditor akan menentukan materialitas yang pada level yang moderate atau tinggi, sehingga auditor akan tidak menghabiskan banyak waktu pada piutang usaha dan sediaan. Jadi karena transaksinya sangat banyak, volume transaksi sangat tinggi, maka biasanya materialitasnya juga dibuat agak lebih tinggi dari materialitas saldo akun yang lain. Jadi pertimbangannya ini pertimbangan profesional dari auditor. Begitu juga seperti utang dagang, ini diberikan materialitas yang menengah, tidak terlampau tinggi. Wholesale buyer kenapa rendah? Ya karena memang transaksinya sedikit. Jadi sedikit, buktinya sedikit, gitu ya. Jadi kalau materialitasnya rendah dibuat, itu tidak begitu menghabiskan waktu dan biaya, gitu ya. Utang akrual juga begitu. Nah, jadi
Inilah pengalokasian materialitas. Jadi materialitas yang ditetapkan pada tingkat laporan keuangan dialokasikan di sini. Jadi semakin rendah materialitasnya, maka semakin banyak bukti yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat materialitas, maka bukti audit juga yang akan dikumpulkan atau diakumulasi semakin sedikit. Ini terkait dengan bentuk audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang risiko audit. Risiko audit. Kalau kita lihat per definisi, risiko audit itu adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ingat ya, bisa saja auditor memiliki risiko bahwa dia salah memberikan opini atas laporan keuangan. Ya, salah memberikan opini atas laporan keuangan itu gampangnya, dan itu disebut risiko audit. Tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas satu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Jika auditor menginginkan keyakinan 99% bahwa opininya itu sudah tepat menggambarkan bahwa laporan keuangan tidak salah saji atau mengalami salah saji, maka risiko auditnya harus 100%. Gitu ya. Jadi risiko audit itu adalah risiko kesalahan memberikan opini. Jika auditor menginginkan keyakinan 99% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Ingat ya, risiko audit itu adalah risiko yang dihadapi auditor ketika dia salah memberikan opini. Jadi kalau dia tidak mau salah memberikan opini, maka risiko auditnya itu diberikan lebih kecil. Tapi ada konsekuensi berikutnya. Kalau kita lihat secara umum, risiko audit itu atau audit risk itu adalah hasil perkalian dari risiko bawaan atau disebut inherent risk dikali risiko pengendalian atau control risk dan risiko deteksi atau detection risk. Ingat bahwa risiko bawaan dan risiko pengendalian itu adalah risiko yang berasal dari entitas, sedangkan risiko deteksi itu risiko dari auditor. Kita bahas satu-satu. Nah, ini risiko inherent. Per definisi, risiko bawaan itu yaitu kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian internal yang terkait. Kalau Anda ingat tentang ketika mata kuliah sistem informasi akuntansi, inilah yang disebut dengan exposure risk atau risiko exposure. Nah, penilaian risiko bawaan membutuhkan pertimbangan atas keadaan yang dapat mempengaruhi asersi seluruh atau beberapa akun dan keadaan yang hanya mempengaruhi akun-akun khusus. Ingat, risiko bawaan itu kerentanan suatu asersi itu masih ingat ada 5. Kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian internal yang terkait. Kemudian risiko pengendalian. Apa risiko pengendalian? Risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal klien. Jadi, struktur pengendalian internal itu dibuat agar risiko-risiko kesalahan itu semakin minimal. Namun bukan berarti ketika ada pengendalian internal, tidak ada lagi risiko salah saji. Tetap ada. Risiko itulah yang tidak bisa dideteksi oleh SPI, tetapi tetap masih ada, itu disebut risiko pengendalian. Ya. Nah, kita lihat apa itu risiko deteksi. Ini adalah risiko yang oleh auditor.
Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Jadi semakin baik prosedur audit, semakin tepat prosedur audit yang dirancang oleh auditor, biasanya risiko deteksi ini semakin rendah. Ya. Tetapi semakin tidak tepat prosedur audit dalam pelaksanaan audit, maka risikonya ini semakin tinggi. Kemudian kita lihat, ini contohnya. Inherent risk. Salah saji cenderung untuk terjadi dalam laporan keuangan klien. Inilah yang disebut risiko bawaan. Artinya risiko bawaan ini adalah salah saji dengan anggapan tidak ada pengendalian internal. Salah saji dengan anggapan asumsi pengendalian internal tidak ada, sehingga asersi manajemen itu tidak rentan terhadap salah saji. Kemudian ada pengendalian internal, itu dibuat payung untuk mencegah salah saji itu. Nah, tetap aja ada salah saji ini, tapi semakin sedikit saja. Jadi salah sajinya ini tetesan air. Awan ini adalah risiko inherent. Jadi salah sajinya ini tetesan airnya cukup banyak. Kemudian ada pengendalian internal. Kemudian ke pengendalian internal itu mencegah tetesan ini semakin banyak sehingga salah sajinya semakin sedikit. Ya. Jadi salah saji yang menembus pengendalian itu, yang tidak bisa diatasi oleh pengendalian internal ini disebut dengan risiko pengendalian. Kemudian datang auditor membawa prosedur audit, melakukan audit untuk memperoleh apakah masih ada salah saji material. Nah, kemudian salah saji material yang tidak ditemukan oleh auditor ini, salah saji material yang tidak ditemukan oleh auditor ini, inilah yang disebut dengan risiko deteksi. Ya, deteksi. Akumulasi dari semua ini disebut dengan risiko audit. Ya, jadi sangat bertingkat. Ini tidak ada pengendalian internal, jadi bisa saja terjadi misalnya piutang usaha. Kalau tidak ada pengendalian internal, risiko salah sajinya apa? Tentunya saldo dari piutang usaha tidak akan mencerminkan saldo yang sebenarnya, kemudian akan banyak penjualan yang dimanipulasi, banyak penjualan yang tidak diotorisasi, banyak penjualan fiktif, dan lain-lain. Itulah kalau tidak ada pengendalian. Nah, ketika ada pengendalian, tentunya risiko-risiko yang disebut tadi akan semakin berkurang. Risiko kecurangan, risiko salah saji, dan lain sebagainya akan berkurang. Bukan berarti tidak ada, tetap ada. Inilah yang disebut dengan risiko pengendalian. Nah, ketika datang auditor untuk menemukan salah saji yang mempengaruhi laporan keuangan, mungkin dia akan menemukan beberapa, tetapi ada juga risiko dia tidak menemukan beberapa. Inilah yang disebut dengan risiko deteksi. Ya. Risiko audit pada level laporan keuangan dan saldo akun. Auditor menetapkan level risiko audit yang akan dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor juga menetapkan level risiko audit untuk setiap saldo akun dan asersi. Nah, kita lihat bagaimana sih hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada tingkat yang rendah, risiko audit yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Jadi ini tentu juga Anda ketahui, kalau auditor menetapkan risiko audit yang terlampau rendah, maka dia akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Apabila bukti yang akan dia lebih banyak, artinya apa? Dia akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, membutuhkan biaya yang lebih banyak. Sudah tentu sudah pasti bahwa dia akan meminta fee audit yang lebih besar. Atau kalau fee auditnya sudah ditetapkan, maka risikonya ada pada auditor, ya, risiko bisnisnya. Bisa saja auditor akan mengalami kerugian
karena banyaknya bukti yang akan dievaluasi atau diakumulasi. Hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Artinya, risiko bawaan dan risiko pengendalian yang semakin tinggi ini akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Ya. Ingat, saya ulangi, risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Jadi kalau risiko deteksi rendah, maka buktinya akan lebih banyak. Ini hubungan terbalik. Sedangkan risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus. Semakin rendah risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka bukti yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Ya. Nah, kita lihat hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Ini dicontohkan seperti lingkaran ini. Lingkaran besarnya lingkarannya sama semua. Nah, ingat pertambahan yang satu akan mengurangi yang lain gitu ya. Kalau bukti audit kita putar ke sebelah kanan, ini kita putar ke sebelah kanan, artinya bukti audit lebih besar, tentunya risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Nah, bisa saja bukti audit semakin besar, maka risiko audit juga semakin besar, materialitasnya semakin kecil. Inilah hubungannya. Jadi bukti audit, risiko audit, dan materialitas itu akan saling terkait. Makanya ini butuh kehati-hatian dalam penerapan pertimbangan profesional dari auditor. Inilah bahan kuliah kita hari ini, semoga Anda bisa memahami. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa mengajukan dalam komen atau bisa mengajukan dalam Google Classroom. Terima kasih.